Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Wasayil Imam Abi Hanifah, wasiat-wasiat Imam Abu Hanifah. Kita telah sampai pada halaman 141. Syarah ya. Halaman 141. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa la tukhrijanna sirraka ila ahadin. Dan janganlah sekali-kali engkau membocorkan rahasiamu kepada siapapun. Dan janganlah sekali-kali engkau membocorkan rahasiamu kepada siapapun. Syarah. Qala Abu Hatim ibn Hibban. Abu Hatim ibn Hibban di dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Beliau mengatakan, saya baca semua ya, baru kita artikan. Man hassana bil kitmani sirrahu tamma lahu tadbiruhu. Atau satu penggal ya, kita artikan. Man hassana bil kitmani sirrahu. Barang siapa yang menyimpan rapat-rapat rahasianya, tamma lahu tadbiruhu, maka ia telah mengatur urusannya dengan sempurna. Wa kana lahu adh-dhafaru bima yurid. Dan dia akan mudah melaksanakan apa yang ia inginkan. Dan dia akan mudah melaksanakan apa yang dia inginkan. Guru-guru kita berpesan, apa kata guru-guru kita, masyayikh kita, mereka mengatakan, ista'inu fi qada'i hawaijikum bisirri wal kitman. Ketika kalian ingin melaksanakan satu
keinginan, satu rencana, maka ista'inu fi qada'i hawaijikum bisirri wal kitman. Ketika kalian ingin merencanakan sesuatu yang baik, ya, satu hal yang ada kemaslahatannya bagi dunia kita dan akhirat kita, bagi dunia kita dan agama kita, maka sebaiknya jangan digembar-gemborkan terlebih dahulu di awal, ya. Takutnya apa? Takutnya hal itu tidak jadi di kemudian hari. Ya, kalau kita punya rencana baik akan melakukan sesuatu, ya, bangun rumah atau beli mobil atau apapun, ya, hal-hal yang belum ada kepastian 100%. Maka apa kata guru-guru kita? Sembunyikan dulu, jangan gembar-gemborkan dulu ke semua orang. Agar apa? Salah satunya adalah agar kita tidak malu jika kemudian ada kendala-kendala di tengah jalan sehingga apa yang kita rencanakan tidak terlaksana atau tidak terrealisasi. Atau ada tujuan lain, ya, misalkan kedatangan Syekh misalkan, ya, dari Beirut ke Indonesia, belum ada kepastian dari Syekh, lalu kita gembar-gemborkan kemana-mana, kita iklankan di mana-mana. Ternyata Syekh nggak jadi datang karena ada corona misalkan, karena ada aturan-aturan yang tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga hal itu menjadi kendala kedatangan guru kita dari Beirut misalkan. Nah, hal ini juga menutup peluang bagi orang-orang Wahabi. Misalkan bangun pondok pesantren, ya, Syahamah misalkan punya rencana untuk membangun pondok pesantren besar. Ya, belum ada kepastian. Kita belum sampai pada tahap mencari dana, mengumpulkan donasi, belum sampai pada tahap itu. Ya, ini baru sebatas rencana. Baru akan ada orang yang berniat untuk mewakafkan tanahnya. Baru ada niat untuk mewakafkan tanahnya. Kalau ini kemudian sudah kita gembar-gemborkan, ya, kemudian didengar oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, didengar oleh orang-orang Wahabi yang secara dakwah sangat bertentangan dengan kita, ya, ini dikhawatirkan mereka akan melakukan upaya-upaya agar orang tersebut tidak jadi mewakafkan tanahnya. Jadi ini contoh-contoh kecil, ya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa menjadi semacam pedoman bagi kita, ya, untuk mempraktekkan hal yang sama pada kasus-kasus yang lain. Wa kana lahu adh-dhafaru bima yurid was-salamatu minal 'aibi wad-dharar. Serta selamat dari aib dan mara bahaya. Wal hazimu yaj'alu sirrahu fi wi'a'in wa yaktumuhu an kulli mustawda'in. Orang yang teguh hatinya menjadikan rahasianya dalam wadah hatinya dan tidak membocorkannya ke gudang penyimpanan manapun. Fa in tarrahu al-amru wa ghalabahu awda'ahu al-'aqila an-nasiha lahu. Jika terpaksa harus dibuka, jika terpaksa harus disampaikan kepada orang lain, maka orang yang teguh hatinya tadi akan menitipkan rahasia itu kepada orang yang bijaksana dan tulus kepadanya. Li'anna sirra amanatun. Karena rahasia adalah sebuah amanah. Wa ifsya'ahu khiyanatun. Dan menyebarkannya adalah khianat. Wal qalbu lahu wi'a'uhu. Hati itu memiliki wadah yang berbeda-beda. Wal qalbu lahu wi'a'uhu. Hati itu memiliki wadah yang berbeda-beda. Faminal aw'iyati ma yadhiqu bima yuda'u wa minha ma yattasi'u limastudi'ah. Di antara wadah hati itu ada yang tidak dapat menyimpan titipan dengan baik dan ada pula yang menampung titipan dengan baik. Ini di antara perkataan para ulama
yang menganjurkan kepada kita untuk menyimpan rahasia kita rapat-rapat. Jangan dibocorkan kepada orang lain. Jangan disampaikan kepada siapapun. Kalau kita terpaksa menyampaikan rahasia itu kepada seseorang, maka kita pilih orang yang bisa menyimpan rahasia itu dengan rapat. Kita sampaikan kepada orang yang punya amanah, sehingga rahasia kita tidak diceritakan kepada orang lain. Wa qala ba'duhum kitmanuka sirraka ya'qubuha as-salamah wa ifsha'uka sirraka ya'qubuka an-nadamah was-sabru ala kitmani sirri aisaru minan nadami ala ifsha'ihi. Sebagian ulama berkata, jika engkau menyimpan rahasiamu, buahnya adalah keselamatan. Sedangkan jika engkau sebarkan rahasiamu, akibatnya adalah penyesalan. Bersabar untuk tidak menyebarkan rahasia itu lebih mudah daripada menyesal karena telah menyebarkannya. Waruwiya 'anil Raghibil Asfahani waruwiya 'anil Raghibil Asfahani idza'atu sirri min qillatis sabri wa dhiqis sadri wa tusafu bihi dha'afatur rijali was-sibyanu wan-nisa'u. Diriwayatkan dari Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan apa? Menyiarkan rahasia idza'atus sirri itu min qillatis sabri, dikarenakan sedikitnya kesabaran. Orang yang gampang menyiarkan rahasia itu menunjukkan bahwa tidak punya sikap sabar. Ya. Wa qillati wa dhiqis sadri, dan sempitnya hati. Orang yang gampang menyiarkan rahasia, membocorkan rahasia, baik rahasia dirinya, rahasia keluarganya. Ini menunjukkan bahwa hatinya sempit, hatinya tidak luas. Juga dia tidak memiliki sikap sabar. Rahasia keluarga itu disimpan di internal keluarga. Aib keluarga jangan diumbar kemana-mana. Apalagi kemudian dicurhatkan di Facebook. Orang yang membaca curhatan kita tidak akan bisa membantu kita. Aib kita tersebar, aib keluarga kita tersebar, tetapi kita tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Wa tusafu bihi dha'afatur rijali was-sibyanu wan-nisa. Hal itu adalah sifat ya, gampang menyiarkan rahasia, gampang membocorkan rahasia, itu biasanya adalah sifat laki-laki yang lemah, sifat anak kecil, dan juga sifat para perempuan. Wa 'anil madaini qala kana yuqalu asbarun nasi alladhi la yufshi sirrahu ila sadiqihi makhafata an yaqa'a bainahuma syai'un fayufshiyahu. Al-Madaini berkata, kana yuqalu, dulu pernah dikatakan, di antara orang yang paling sabar adalah orang yang tidak menyebarkan rahasianya kepada temannya. Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu di antara keduanya, terjadi pertentangan di antara keduanya, lalu sang teman menyebarkan rahasianya. Jadi sampai kepada teman sendiri, rahasia yang sifatnya sangat pribadi, itu jangan diceritakan. Walaupun itu kepada teman sendiri. Karena teman itu di waktu yang akan datang, bisa jadi ada ketidakcocokan dengan kita, lalu dia membenci kita, berbalik menjadi musuh kita, dan akhirnya rahasia-rahasia yang sudah terlanjur kita bocorkan dan kita sampaikan kepada dia, itu kemudian dia sebarkan kemana-mana, dia siarkan kemana-mana. Ya, aib kita, atau permasalahan keluarga kita, atau permasalahan dengan istri kita, misalkan, dengan pasangan kita. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya internal keluarga, yang sifatnya internal antara suami dengan istri, itu jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan diceritakan kepada siapapun.
وقال بعضهم ما أقبح الإنسان أن يخاف على ما في يده من اللصوص فيخفيه ويمكن عدوه من نفسه بإظهار ما في قلبه من سر نفسه وسر أخيه ومن عجز عن تقويم أمره فلا يلومن إلا نفسه إن لم يستقم له. Sebagian ulama berkata, alangkah buruk seseorang yang mengkhawatirkan barang yang ada di tangannya diambil pencuri, lalu ia sembunyikan. Alangkah buruk seseorang yang mengkhawatirkan barang yang ada di tangannya diambil pencuri, lalu dia sembunyikan. Akan tetapi ia memberi peluang kepada musuh untuk menyerangnya dengan membuka rahasia yang ada di hatinya. Nah, ini untuk para da'i, ini juga penting ya. Karena tidak semua orang itu suka dengan kita. Tidak semua orang itu seakidah dengan kita. Tidak semua orang itu satu visi, satu misi, satu tujuan dakwah dengan kita. Ada orang-orang seperti Wahabi yang sangat membenci kita. Ada orang-orang seperti Hizbut Tahrir yang selalu menghalang-halangi dakwah kita. Ada orang-orang liberal yang pemikiran-pemikirannya tidak akan bisa senada sejalan dengan kita. Ya, kalau kita ingin melangkah mengembangkan dakwah kita di suatu tempat, ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Ada hal-hal yang sifatnya hanya boleh diketahui oleh internal jamaah kita. Maka ini jangan disebarkan kemana-mana. Misalkan ada percekcokan antar jamaah, misalkan ya. Ini jangan sampai dibawa ke luar jamaah. Ini akan menghilangkan wibawa dakwah. Ini akan menghilangkan wibawa kita sebagai pengasuh majelis ta'lim itu, sebagai pengasuh jamaah itu. Oh, jamaahnya Ustadz Nur Rahmat itu sering cekcok itu. Padahal yang cekcok itu hanya 2 orang. Sementara jamaah saya ada sekian orang, ada ratusan, mungkin ada ribuan orang. Yang cekcok 2 orang, karena ini sudah tersiar kemana-mana, akhirnya ini menghilangkan wibawa dakwah kita, menghilangkan semangat orang-orang baru untuk masuk menjadi bagian dari dakwah kita. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya sudah, kita selesaikan secara internal, kita panggil 2 orang ini, sembunyi-sembunyi, kita tanya permasalahannya apa, dan kita sampaikan kepada jamaah yang lain agar hal ini tidak disebarkan keluar jamaah, sehingga mengakibatkan lemahnya dakwah kita. Sehingga kemudian mengakibatkan orang lain tidak mau masuk menjadi bagian dalam jamaah kita karena mengira bahwa sudah terjadi permasalahan besar, padahal yang terjadi adalah percekcokan alami, manusiawi antara 2 orang. Ya. Walaupun kadang-kadang kita ini seakidah, sevisi, semisi, tetapi dalam hal-hal tertentu kita tidak ada kecocokan ya, di antara kita. Antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, antara jamaah dengan ustadznya, salah seorang ustadz misalkan. Nah, ini semuanya jangan sampai keluar dari internal jamaah, dari internal majelis ta'lim, dari internal pondok, sehingga kemudian melemahkan semangat orang untuk bergabung dengan dakwah kita, untuk mendaftarkan santrinya ke Syahamah misalkan, karena mendengar di Syahamah itu ternyata ada permasalahan antara satu santri dengan santri yang lain. Ada permasalahan antara pihak pondok dengan santri, antara wali santri dengan jamaah di sekitar pondok misalkan. Nah, hal-hal yang sifatnya internal ini jangan diceritakan kepada orang-orang di luar Syahamah, agar kewibawaan dakwah Syahamah ini tetap terjaga. Agar kewibawaan para ustadz yang berdakwah di Syahamah dengan tulus ini tetap terjaga. Dahulu pernah dikatakan, sudah ini tadi ya. وقيل فيما مضى كان يقال أملك الناس لنفسه من كتم سره من صديقه وخليله. Dahulu pernah dikatakan
Termasuk orang yang paling mampu mengendalikan diri adalah orang yang menyembunyikan rahasianya dari sahabatnya. Ya, kalau itu adalah rahasia yang sifatnya pribadi, jangan diceritakan walaupun kepada sahabat kita sendiri. Sebuah rahasia itu kalau sudah keluar dari hati kita, maka dia tidak akan bisa menjadi rahasia lagi. Lama-kelamaan akan menjadi rahasia umum. Lama-kelamaan semua orang akan tahu. Karena orang yang kita ceritakan kepadanya rahasia kita, bisa jadi dia tidak akan mampu menyimpan rahasia itu secara rapat-rapat. Lalu dia mengatakan misalkan kepada tetangganya, kepada keluarganya, ini rahasia ya, ini rahasianya Ustadz Rohmat ini ya. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Yang dapat cerita juga begitu, bercerita kepada yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu telinga ke telinga yang lain, dan pada akhirnya banyak orang yang mengetahui rahasia itu. Qala Abu Ubaidah mu'alliqan ala hadzal qawli ahsabu dzalika lin-nadhari fil 'aqibati alla yataghayyara alladhi bainahuma yawman ma fayufshiya sirrahu. Abu Ubaidah mengomentari perkataan tersebut, aku mengira hal itu karena melihat ada kemungkinan terjadi sesuatu pada hubungan persahabatan keduanya, lalu sang sahabat menyebarkan rahasianya. Wa yunsabu lil Mawardi annahu qala wa kam min izhari sirrin araqa dama sahibihi wa man'a min naili matalibihi walau katamahu kana min satwatihi aminan wa fi awaqibihi saliman wa linajahi hawaijihi rajian. Dinisbatkan kepada Al-Mawardi bahwa ia berkata, betapa banyak terjadi jika sebuah rahasia disebarkan, akibatnya adalah mengalirkan darah pemilik rahasia itu dan mencegahnya dari meraih keinginannya. Seandainya ia rahasiakan, maka ia aman. Seandainya ia rahasiakan, maka ia selamat dan memiliki harapan terwujudnya hajat yang ia inginkan. Ya, jangan seperti sebagian orang yang sedikit-sedikit ada masalah dengan keluarga, curhatnya di Facebook, curhatnya di Instastory, curhatnya di status WA. Ini bahaya sekali ya. Sedikit-sedikit curhat di media sosial. Punya permasalahan sedikit dengan suami, curhatnya di media sosial. Akhirnya aib suami atau aib pasangan kita diketahui oleh semua orang. Waruya an Aktham ibn Sayfi qal inna sirraka min damika fanzur aina turiquhu. Aktham bin Sayfi berkata, sesungguhnya rahasiamu adalah bagian dari darahmu. Sesungguhnya rahasiamu adalah bagian dari darahmu. Maka perhatikan di manakah engkau mengalirkannya. Terkadang kalau rahasia itu dibuka, bisa jadi itu akan membahayakan kita, itu maksudnya ya. Baik. Wa 'anil A'mash yadhiqu sadru ahadihim bisirrihi hatta yuhadditha bihi thumma yaqul uktumhu alayya. Yadhiqu sadru ahadihim bisirrihi. Menjadi sempit dada atau hati salah seorang di antara mereka dengan rahasianya. Ya, rahasia itu akan tersimpan rapat pada diri kita hatta yuhadditsa bihi tsumma yaqul, sehingga rahasia itu kemudian ini kok banyak serangga ini. Sehingga rahasia itu kemudian disampaikan kepada orang lain, lalu dia mengatakan uktumhu alayya. Ya, jangan bilang siapa-siapa. Rahasia itu kalau sudah disampaikan walaupun kepada satu orang, walaupun kita mengatakan kepadanya jangan bilang siapa-siapa, maka itu sudah tidak menjadi rahasia lagi. Wa qala al-Imamul Harari wa qad sadaqa man qala sudurul ahrar quburul asrar. Sudurul ahrar quburul asrar. Hati orang yang hebat. Imam Al-Harari berkata, sungguh benar orang yang mengatakan
Sudurul ahrar kuburul asrar. Hati orang yang hebat adalah kuburan untuk berbagai rahasia. Hati orang yang hebat adalah tempat yang paling tersembunyi, ya, tempat yang paling aman di dalam menyimpan rahasia. Kalau kita pintar menjaga rahasia, maka itu artinya kita orang yang hebat. Maka kita orang yang layak mendapatkan apresiasi, layak mendapatkan jempol. Wa nakhtimu biqauli syairi. Kita akhiri nasihat Imam Abu Hanifah ini, penjelasan tentang nasihat Imam Abu Hanifah terkait dengan pentingnya menjaga rahasia ini, biqauli syairi, dengan ucapan seorang penyair, dengan syair seorang penyair, la tufshi sirruka illa inda dhi thiqatin. La tufshi, janganlah engkau sebarkan sirruka, rahasiamu, illa inda dhi thiqatin, kecuali kepada orang yang bisa dipercaya. Aula fa'afdalu mastauda'ta asraran la tufsi sirruka illa inda dhi thiqatin. Au la fa'afdalu mastauda'ta asraran sadran rahiban wa qalban wasi'an somitan lam takhsha minhu limastauda'ta izhara. Janganlah engkau sebarkan rahasiamu kecuali, janganlah engkau sampaikan rahasiamu, janganlah engkau bocorkan rahasiamu kecuali kepada orang yang bisa dipercaya. Aula, ini yang dimaksud apa ini ya? Ya, kalau tidak maka akan berbahaya. Fa'afdalu mastauda'ta asraran sadran. Maka sebaik-baik yang engkau titipkan rahasia kepadanya adalah sodron, hati, dada. Rahiban wa qalban wasi'an somitan. Dada yang rahiban, luas. Wa qalban wasi'an, dan hati yang luas, somitan, yang bisa menjaga rahasia, yang pendiam. Lam takhsha minhu, engkau tidak akan khawatir darinya, limastauda'ta izhara, engkau tidak akan khawatir dia akan menyebarkan rahasiamu. Tahdzir, innal insana alladhi tala'a ala sirri muslimin wa kana fi ifsha'ihi luhuqu dararin fa afshahu haruma dhalika li ilhaqihi ad-darara bil muslimin. Walima qad yajurru minal fasadi wal idha. Peringatan ya. Seseorang yang mengetahui rahasia saudaranya sesama muslim, lalu menyebarkannya dan berakibat mendatangkan mara bahaya bagi kaum muslimin, maka penyebaran rahasia itu hukumnya adalah haram. Wa rubbama adda ila iraqati ad-dima'i wa husulil mafsadati bainan nasi wa ma yatba'u dzalika minal kharab. Ya, ini hati-hati ya, kalau ada rahasia-rahasia tertentu itu, jika kita tahu rahasia saudara kita sama muslim, jika kita buka, jika kita sebarkan rahasia itu, maka akan membahayakan, akan mendatangkan mara bahaya bagi orang tersebut, bagi saudara sesama Islam kita itu, maka hukum menyebarkan rahasianya adalah haram. Ya, hukum menyebarkan rahasianya adalah haram. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ عَرَفَ سِرَّ أَخِيهِ مِنْ صَدِيقٍ وَصَاحِبٍ وَلْيَكْتُمْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَى إِشَاعَتِهِ وَإِذَاعَتِهِ لِأَلَّا يَكُونَ سَبَبًا فِي هَلَاكِهِ. Ya. Artinya sama tadi ya. Maka hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah, di mana dia mengetahui rahasia temannya, maka hendaklah dia simpan rapat-rapat itu dan dia tidak berupaya untuk menyebarkannya. Li'alla yakuna sababan fi halakihi, supaya dia tidak menjadi sebab kebinasaan saudara sesama Islam kita itu, ya. Demikian kajian kita pada siang hari ini untuk kitab
penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama azwaja insya Allah kita bahas pada minggu depan ya, pada Selasa depan. Untuk kajian pada sore hari ini atau siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa chat tadi ya, saya belum baca. Baik, barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.